Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aziza Hana Aulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip pengembangan kurikulum. Di mana prinsip pengembangan kurikulum ini memiliki 4 submateri. Yang pertama ada pengertian prinsip kurikulum. Yang kedua ada tipe-tipe prinsip pengembangan kurikulum. Yang ketiga ada macam-macam sumber prinsip pengembangan kurikulum. Dan yang keempat ada macam-macam prinsip pengembangan kurikulum. Selamat menyaksikan. Langsung saja ke yang pertama, yaitu pengertian prinsip kurikulum. Nah, prinsip merupakan asas, dasar, keyakinan, dan pendirian. Nah, dan prinsip menunjukkan sesuatu yang penting dan mendasar. Prinsip yang digunakan dalam pengembangan kurikulum merupakan kaidah-kaidah ataupun hukum yang akan menjiwai suatu kurikulum tersebut. Oke, lanjut. Yang kedua yaitu tipe-tipe prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama ada anggapan kebenaran yang utuh atau menyeluruh yang biasanya disebut dengan whole truth. Ialah suatu fakta, konsep, dan prinsip yang diperoleh dan telah diuji dalam penelitian yang ketat dan berulang. Yang kedua ada anggapan kebenaran parsial atau partial truth. Ialah suatu konsep, fakta, dan prinsip yang sudah terbukti efektifnya dalam banyak kasus. Yang ketiga, yang terakhir ada anggapan kebenaran yang masih memerlukan pembuktian atau hipotesis. Ialah asumsi kerja atau prinsip yang sifatnya tentatif yang muncul dari hasil deliberasi, judgement, dan akal sehat. Oke, yang ketiga ada macam-macam sumber prinsip pengembangan kurikulum. Di mana macam-macam sumber prinsip pengembangan kurikulum ini ada 4, yaitu data empiris yang diambil dari pengalaman yang terbukti efektif. Yang kedua ada data eksperimen, yaitu temuan hasil eksperimen atau penelitian. Yang ketiga ada cerita masyarakat setempat. Dan yang terakhir ada hasil akal sehat dari para ahli. Dan di submateri yang terakhir, yang keempat, yaitu ada macam-macam prinsip pengembangan kurikulum. Nah, macam-macam prinsip pengembangan kurikulum ini ada 2, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Untuk prinsip umum, yang pertama ada prinsip relevansi, yaitu prinsip kesesuaian. Nah, di mana prinsip relevansi ini ada 2 jenis, yaitu internal dan eksternal. Untuk internal yaitu relevansi di antara komponen kurikulum itu sendiri. Dan untuk yang eksternal yaitu relevansi antara kurikulum dengan lingkungan kehidupan di masyarakat dan perkembangan kehidupan masa sekarang dan masa depan. Yang kedua ada prinsip fleksibilitas, yaitu suatu kurikulum yang lentur terutama dalam hal pelaksanaannya. Yang ketiga ada prinsip kontinuitas, yaitu dikembangkan secara berkesinambungan yang meliputi sinambung antara kelas maupun jenjang pendidikannya. Lalu yang keempat ada prinsip praktis atau efisiensi, yaitu dapat dengan mudah diterapkan. Lalu yang terakhir ada prinsip efektivitas, yaitu kurikulum selalu berorientasi pada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Lanjut, kita ke prinsip khusus. Yang pertama ada prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan, di mana perumusan tujuan pendidikan itu ada ketentuan dan kebijakan pemerintah. Yang kedua ada survei mengenai persepsi orang tua. Yang ketiga ada survei pandangan para ahli. Yang keempat ada pengalaman negara lain. Dan yang kelima itu penelitian. Nah, yang kedua itu ada prinsip berkenaan dengan pemilihan isi kurikulum. Perlu penjabaran tujuan pendidikan ke dalam perbuatan hasil belajar. Dan isi bahan pelajaran yaitu mengenai pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Lalu disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Selanjutnya ada prinsip berkenaan dengan penilaian. Nah, yang A ini kita harus merencanakan alat penilaian. Lalu yang kedua ada menyusun alat penilaian. Dan yang ketiga ada pengelolaan hasil penilaian. Yang terakhir ada prinsip berkenaan dengan media dan alat bantu pembelajaran.
Sekian penjelasan dari saya mengenai prinsip pengembangan kurikulum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.